Dia Prita. Apa yang terjadi? Apa kau tidak mengenalnya? Apa yang terjadi? Kenapa kalian ada di sini? Apa semua baik-baik saja? Apa yang kau lakukan? Aku di sini karena... Aku akan memberitahumu. Ibu, aku yang memanggil Prita ke sini. Aku ingin bicara dengannya secara pribadi. Diam kau! Aku tidak bicara denganmu. Bibi, Nenek, dia telah berbohong. Aku melihatnya dengan gadis lain dengan mataku sendiri. Dia berbohong. Karan, jaga sikapmu. Kau pasti melihat aku karena aku bersamanya. Dan apa yang terjadi? Mengapa semua kalian ada di sini? Sristi, katakan padaku apa yang terjadi. Jadi begini Kak, Karan tadi menelpon dan mengatakan kalau kakak mengalami kecelakaan dan dia menyuruh kami datang ke sini. Jadi aku ke sini ternyata ketika kami datang, dia bilang kalau Prifty itu sudah menipumu dan juga keluarga kita. Dia pura-pura jadi baik, tapi dia brengsek. Hentikan sekarang juga. Aku sudah muak dengan omong kosongmu. Untuk pertama kalinya, aku menyesal menjadi pria yang baik. Aku dihina hari ini karena aku adalah pria yang baik. Aku dipermalukan. Dengar Bibi, aku tidak suka jika seseorang menyalahkanku tanpa alasan. Aku sudah muak. Prithvi, dengarkan aku. Bibi, tolong percaya padaku. Aku tidak ingin mendengar apapun. Prithvi, Bibi. Tunggu. Prithvi, tunggu sebentar, nak. Dengarkan aku dulu. Aku mohon, tunggu sebentar. Aku telah membuat kesalahan besar. Seharusnya aku tidak kasar padamu. Aku benar-benar minta maaf. Mulai sekarang, Bibi, aku tidak akan pernah... Bagaimana kau bisa? Bagaimana kau bisa berpikir aku bisa mengkhianati orang-orang tersayangku? Kalian semua telah menuduhku dan kalian semua telah menghinaku. Bibi, kau harus tahu, aku sangat terluka dan aku tidak pernah dihina seperti ini. Dan kau mengatakan bahwa aku ini berpura-pura menjadi orang baik. Maafkan aku, Bibi, tapi kau gagal menilaiku. Karena aku tahu betapa layaknya diriku ini untuk Prita, tapi... Aku akui kalau kau benar. Aku telah membuat kesalahan. Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Tolong maafkan aku. Aku tidak tahu aku harus membayar harga yang sangat mahal karena bersikap baik. Kau mengatakan bahwa aku penipu. Kau bahkan menyebutku monster. Bibi, bagaimana kau bisa lupa bahwa aku ini adalah calon menantumu? Dengarlah, Bibi. Aku ini selalu menghormatimu. Tapi kau percaya dengan Karan, bukan aku. Itu salah paham. Kau mempercayainya. Aku tahu kau orang yang baik. Tapi aku tidak bisa membiarkan orang memanfaatkan kebaikanku. Kalian semua telah banyak menghinaku, tapi tidak lagi. Aku akan mengakhiri pertunanganku dengan Prita sekarang juga. Dengar, Bibi, aku ini selalu menghormatimu. Tapi setelah kau menghinaku hari ini, aku tidak akan bisa menerimamu sebagai ibu mertuaku. Aku minta maaf. Tunggu sebentar, Prithvi. Tunggu. Tolong berhenti, nak. Dengarkan aku dulu. Kau tidak bisa mengakhiri pertunangan ini. Aku minta maaf. Bukankah aku menghinamu, jadi tolong hina aku saja. Aku mohon Prithvi, tolong jangan akhiri pertunangan ini. Tolong maafkan aku. Aku mohon, aku tidak akan mengulanginya lagi. Prithvi, tolong tunggu. Bagaimana dia bisa melakukannya? Apa masalahmu? Kau berbohong kepada semua orang bahwa aku kecelakaan. Mereka semua sangat khawatir dan buru-buru datang ke sini secepat mungkin. Dan kemudian kau membuat heboh di sini. Ibu merasa malu di depan Prithvi. Kami semua tampak buruk. Apa yang kau dapatkan dari semua ini? Prita, cobalah untuk mengerti. Aku selalu ragu tentang Prithvi, tapi hari ini aku menangkap basah dia. Aku melihatnya dengan seorang wanita. Aku menelpon mereka untuk menemuinya, itu saja. Karan, siapa gadis itu? Diam, Sristi. Kau percaya omong kosongnya? Aku tidak melihat wajahnya. Kalau kau tidak melihat wajahnya, bagaimana kau bisa bilang dia pacar Prithvi? Aku bilang begitu dengan percaya diri. Prita tahu kenapa. Kami berdua tahu ada seorang gadis yang berselingkuh dengan seseorang. Walaupun sudah bertunangan, kami tidak tahu siapa pria itu. Karena kami belum melihatnya. Hentikan, Karan. Cukup sudah. Kau benar-benar sudah gila. Aku tidak tahu mengapa kau sangat ingin membuktikan bahwa Prithvi adalah orang jahat. Apa kau sadar apa yang kau katakan, ha? Kau seharusnya malu melakukan semua ini. Tapi... Hentikan sekarang. Oke. Jam berapa kau sampai sini? Apa? Aku bertanya jam berapa kau sampai di tempat ini. Aku tidak melihat jam. Aku datang beberapa waktu lalu, sekitar setengah jam yang lalu. Tepat sekali. Aku melihat Prithvi dengan seorang wanita sebelumnya. Oke? Karan, dia pasti ibunya. Dia memanggil aku ke sini untuk bicara dengan ibunya.
Dia ada di hotel ini. Jangan berlebihan. Dia bukan ibunya. Seandainya dia adalah ibunya, aku akan mengenalinya. Bagaimana mungkin? Dia adalah ibunya. Dia panggil aku ke sini karena ibunya ingin bicara denganku. Untuk apa aku ke sini? Dia pasti melihatku dan ketakutan. Jadi dia memanggilmu ke sini untuk membuktikan bahwa aku yang salah. Apa yang dia lakukan? Jika dia memiliki niat yang salah, dia akan lari begitu saja saat melihatku. Dia tidak lari karena dia pikir aku akan mengikutinya. Dan aku berhasil mengeksposnya. Jadi dia membuat langkah brilian, dia membuktikan aku yang salah di depanmu. Apa kau sadar bahwa kau bicara dengan Prithvi dan bukan penjahat atau orang jahat? Dia tidak mungkin bermain-main. Mengapa kau tidak mengerti bahwa Prithvi tidak seperti yang kau pikirkan? Dia tidak mungkin begitu. Dengar, Karan. Semuanya berjalan baik bagiku. Lakukan apapun yang kau inginkan, tapi jangan merusak hubunganku, kumohon. Prita, dia bukan pria yang tepat untukmu. Dia akan menghancurkan hidupmu, Prita. Kau telah menghina Prita, anakku. Aku dulu mempercayaimu, Karan. Aku dulu sangat percaya padamu. Aku terbawa oleh apa yang kau katakan dan menghina Prithvi, padahal dia pria yang baik, Karan. Aku tahu kau masih muda. Kau tidak mengerti seberapa seriusnya masalah ini. Bukankah kau pemain kriket? Apa menurutmu hidup adalah permainan di mana kau bisa mendapatkan peluang? Hidup bukanlah permainan. Kau tidak mendapatkan banyak peluang. Kau harus ingat itu. Ibu, Karan Sristi, mencoba... mundur. Jangan menyela ucapanku. Aku sangat percaya padamu. Aku bersikap kasar pada Prithvi karena kau. Dan sekarang, putriku, kau menghancurkan hidup Prita, Karan. Kau bertanggung jawab untuk semua ini. Kau hancurkan hidupnya. Kau dengar aku? Apa kau mengerti? Aku seharusnya tidak percaya padamu. Aku sangat bodoh. Aku percaya padamu. Kau telah merusak kepercayaanku. Aku benci padamu. Ibu tidak bisa berhenti berteriak pada Karan. Dia pasti sangat terluka. Ibu, Semuanya sudah berakhir, Prita. Ibu. Dia yang bertanggung jawab. Ibu, Dia yang sebentar, bertanggung jawab. Sebentar, dengarkan dulu. Prita, dia yang harus Sudah, Ibu. disalahkan. Sebentar Seharusnya ya. aku tidak mempercayainya. Sebentar, Ibu. Aku membuat Hentikan. kesalahan. Sebentar. Aku membuat kesalahan. Tolong, Ibu, tolong. Ibu harus tenang. Jangan begini, Bu. Aku tahu Karan itu orang yang bodoh. Tapi Ibu, dia melakukan apa yang dia lakukan karena dia peduli padaku. Maksudku, dia peduli pada kita semua. Aku beritahu padamu, Ibu, niatnya tidak salah. Dia pasti berpikir, apakah kau mengerti? Dia selalu membantu kita. Dia melompat ke dalam api untuk menyelamatkan aku begitu saja. Dan aku berpikir dia hanya ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Tolong jangan memarahinya. Niatnya tidak salah. Dia tidak bisa menyakiti siapapun dengan cara yang disengaja. Tolong Ibu mengerti dia. Tolong jangan marah padanya, Ibu. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak menamparmu, tapi aku karena Prithvi telah mengakhiri pertunangannya, aku tidak tahu harus bagaimana. Kau tidak bersalah, Nak. Seharusnya aku tidak kehilangan ketenanganku. Aku ingat Dipak. Kami memutuskan hubungan dengannya karena dia tidak cukup baik untuk Prita. Aku memberitahu Dipak kalau aku akan menemukan pasangan hidup yang hebat untuk Prita. Dan aku pikir Prithvi adalah orangnya. Aku pikir dia akan membuat Prita bahagia. Tapi aku mengajau. Aku seharusnya tidak bicara dengannya seperti itu. Apa yang akan kuceritakan pada kerabat dan temanku nanti? Upacara Roka baru saja berlangsung dan sekarang pernikahannya dibatalkan. Apa yang akan terjadi pada Prita? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada anakku sekarang. Di mana orang tuamu? Apa mereka sudah keluar? Mereka di belakangmu.
Apa aku terlihat seperti orang bodoh? Aku memanggilmu karena mereka tidak di rumah. Katakan padaku, kenapa kau begitu kesal? Kenapa kau terlihat cemberut? Aku telah memutuskan pertunanganku dengan Prita. Apa? Kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau mengambil keputusan yang begitu terburu-buru? Apa kau tidak tahu pentingnya pernikahan ini untuk kita? Apa kau tahu, sayang? Mereka menghinaku. Apa sebenarnya maksudmu? Prita sudah di sana. Sebelum Prita tiba, Sarla telah menghinaku. Dia mempermalukan aku. Dia menyebutku penipu. Dia bilang aku berpura-pura baik dan aku adalah monster. Bagaimana menurutmu? Apa kau berharap aku untuk menerima penghinaannya? Tidak akan. Aku tidak bisa menerima hal-hal seperti itu. Dan Karan membuatku gila. Dia telah mengancamku. Aku calon menantu mereka. Tapi keluarga Aurora tidak ada satupun yang percaya padaku. Mereka percaya dengan Karan. Bisakah kau bayangkan itu? Mereka menghinaku. Dan aku tidak bisa mentolerir itu. Katakan padaku, kau tidak bisa mentolerir dihina. Itu sebabnya kau lupa tentang rencana kita. Bagaimana kau bisa melakukan itu, Prithvi? Pernikahan ini penting. Tenang dan pikirkan baik-baik. Jangan masukkan kata-kata mereka itu ke dalam hatimu. Kita tidak bersikap baik kepada mereka. Setelah kau dan Prita menikah, aku tidak perlu khawatir tentang hubunganku dengan Risam. Aku tidak peduli bagaimana kau memperlakukan Prita. Kunci dia di kamar, jangan biarkan dia mengunjungi keluarga Lutra, dan lakukan apapun yang kau suka. Kenapa aku tidak mengerti? Masa depan kita bergantung pada pernikahan ini, Prithvi. Tolonglah. Tolong, Prithvi, jangan putuskan pertunanganmu. Siapa yang memberitahumu bahwa pernikahan itu tidak akan terjadi? Orang-orang itu, mereka menyebutku ini itu, mengkritik aku, mereka menghina aku. Dan ketika mereka terbukti bersalah, aku tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan besar itu. Itu dia, aku hanya berakting. Aku memberitahu mereka bahwa mereka tidak adil padaku dan mereka telah salah memahamiku. Aku mengatakan pada mereka bahwa aku ini sangat terluka. Dan aku berharap kau bisa melihat ekspresi di wajah Sarla. Dan aku berakting dengan sangat sempurna. Aku membuat gerakan dan mengatakan bahwa pernikahan tidak akan terjadi. Tapi itu hanya sebuah ancaman. Karena aku tahu mentalitas semua orang kelas menengah. Bagi mereka, sangat memalukan ketika pertunangan seorang gadis dibatalkan. Aku mengatakan semua itu untuk memberi mereka pelajaran. Aku ingin mereka merendahkan diri. Aku ingin mereka meminta maaf padaku. Aku ingin mereka menjadi putus asa. Tolong, jangan akhiri pertunangannya. Dan kau tahu, mereka tidak akan pernah curiga lagi. Mereka akan selalu berada di bawah kakiku. Aku sangat bangga padamu. Langkah Karan menjadi bumerang. Kau ingat ketika kau memberitahu aku bahwa seseorang mencoba memasuki kamar hotel dan aku tidak mempercayaimu? Tapi kau masih memeriksanya. Kemudian, apa yang terjadi? Tidak ada siapapun. Aku tahu, tidak ada seorang pun. Itu hanya imajinasimu. Tidak. Aku masih belum yakin. Aku yakin sekali ada yang mengikuti kita. Seseorang sedang memata-matai kita. Aku tidak bisa mengambil kesempatan. Aku tidak ingin kita tertangkap. Biarkan aku pergi dan periksa sekali lagi. Kau tetap di sini. Oke? Jangan bersuara dan jangan keluar dari ruangan. Aku segera kembali. Kemudian, aku bertemu satpam yang sama yang telah aku suap. Tuan, aku tidak melihat gadis itu. Tapi pria di foto itu, dia ada di sini. Pria ini? Iya, pria yang ini. Sayang, aku ini selalu beruntung. Sangat beruntung. Lihatlah kebetulan itu. Aku menunjukkan foto Prita pada penjaga keamanan. Tapi di foto itu ada Karan. Kerjamu luar biasa. Lalu saat kau memberitahuku Karan ada di hotel yang sama, apa? Karan ada di hotel ini? Apa dia masih di luar kamar kita? Tidak.
Kurasa dia belum pernah melihat kita bersama. Bahkan jika dia melakukannya, aku akan membuktikan bahwa dia salah. Caranya? Beri aku waktu sebentar. Jangan ucapkan sepatah kata pun. Halo? Halo Prita, kau di mana? Aku ada di Santa Cruz. Aku harus membeli beberapa peralatan fisioterapi di sini. Oh, baiklah. Begini Prita, aku menelponmu karena ibuku ingin bertemu denganmu. Dia ingin bicara denganmu tentang sesuatu yang mendesak. Dan aku tidak tahu tentang apa itu. Dia hanya memberitahuku bahwa dia ingin bicara denganmu secara pribadi. Jadi kami sekarang ada di Hotel Serenity Juhu. Akan sangat bagus jika kau bisa datang sekarang juga. Tapi... Apa masalahnya Prita? Apa kau tidak percaya ibuku? Prita, ada sesuatu yang penting terkait dengan pernikahan. Dia akan datang ke tempatmu seandainya dia ingin bicara di depan semua orang. Ngomong-ngomong, bukankah kau di Santa Cruz? Butuh waktu sekitar 5 menit untuk sampai ke sini. Jika kau sibuk, datanglah beberapa menit saja. Kau bisa pergi lebih awal. Baiklah kalau begitu, aku akan datang, tapi aku tidak bisa tinggal lebih lama karena bibi Jangki sedang tidak sehat. Oke? Iya, aku mengerti. Jangan khawatir. Aku akan memberitahu ibuku untuk mendiskusikan apa yang harus dia lakukan dengan cepat. Aku akan memintanya untuk tidak menyita banyak waktu kau, sehingga kau bisa segera kembali. Oke, baiklah. Sampai jumpa. Kau tahu, aku telah membuat gambaran seperti itu di depan keluarga Prita, sehingga mereka tidak akan pernah meragukan niatku. Jadi Prita tidak bisa menolakku. Bahkan setelah apa yang terjadi, mereka percaya bahwa aku orang baik. Lalu kemudian kau mengawasi pintu sampai aku meninggalkan hotel dengan selamat. Prithvi? Hai Prita, terima kasih sudah datang Prita. Ibu di bawah, dia ada beberapa pekerjaan, dia akan kembali sebentar lagi. Kenapa kau tidak masuk? Itu kamarku. Kamar nomor 604, silakan. Iya. Ayo silakan. Prita, masuklah ke dalam dan buat dirimu nyaman. Dan aku akan menunggu ibu di sini. Tidak. Kenapa kau harus menunggu di sini? Masuklah. Apa kau yakin? Iya, kau bisa masuk. Baiklah, ayo. Begitu Prita datang ke kamar, dia berkata ingin menggunakan kamar kecil. Dan pada saat itulah keluarga Aurora keluar dari kamar. Dan mereka semua ingin memeriksa dengan siapa aku di kamar. Sayang, kau jangan khawatir. Aku pasti akan menikahi Prita. Aku hanya menunggu mereka untuk meminta maaf kepadaku sekali lagi. Itu saja. Apa semuanya baik-baik saja, Sarla? Iya, Safitri. Semuanya baik. Beritahu, bagaimana kabar Janki sekarang? Dia baik-baik saja. Tapi kau lihat, dia masih saja belum bangun sampai sekarang. Saat kami pergi, kau menjaga Janki. Terima kasih untuk itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Apa yang akan kita katakan pada semua orang? Aku yang bertanggung jawab. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus kuceritakan pada keluarga kita nanti? Bagaimana aku akan jelaskan sesuatu pada mereka? Ibu, aku mohon ibu jangan stres sendiri. Jangan terlalu banyak berpikir, itu akan mempengaruhi kesehatan ibu. Aku tahu kau mengkhawatirkan kesehatanku, tapi aku sangat khawatir, Prita. Bagaimana kita akan menghadapi semua orang? Apa yang akan kita katakan nanti? Akulah yang harus disalahkan. Aku harus disalahkan atas semua ini, Prita. Setelah pernikahanmu dengan Dipak dibatalkan, kupikir Prithvi adalah pasangan hidup yang sempurna untukmu. Tapi aku kacaukan segalanya. Semuanya telah hancur. Aku pikir kau kesal dengan Prita karena dia menikah dengan Prithvi. Kau merasa dia selingkuh dengan menikahinya. Itulah yang aku pikirkan, kan?
calon suamiku ada di sini. Tapi aku kira kau ingin dia melarikan diri. Kau tahu kenapa? Karena kau cemburu kepadanya. Mungkin itu sebabnya aku mulai percaya bahwa Prithvi adalah orang yang jahat. Kalau itu masalahnya, aku bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Prita dan juga keluarganya. Aku akan buat semuanya baik-baik saja. Hari ini Bibi sedih karena aku. Aku minta maaf, Bibi. Dia tidak pernah meminta maaf pada siapapun. Bibi kasar pada Prithvi karena percaya padaku. Dan dia mengakhiri pertunangan sebagai hasilnya. Bibi tahu, aku bertanggung jawab atas semua ini. Aku berjanji kepada Bibi bahwa aku akan membuatnya baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan minta maaf pada Prithvi. Jadi berhentilah menangis. Tunggu. Aku akan ikut bersamamu. Ini Bibi Karina, jangan bersuara. Aku tak perlu katakan apapun untuk berkomunikasi denganmu. Halo Bibi. Sherlyn, bagaimana kabarmu sekarang, sayang? Aku baik-baik saja, Bi. Apa masalahnya? Kau tampaknya bersemangat. Apakah ibumu memberimu kabar baik? Kabar baik? Bibi, aku sedang tidak di rumah sekarang. Apa yang terjadi? Sherlyn, kabar baiknya adalah upacara Mahendi dan sangitmu dan Risap akan berlangsung dalam waktu 3 hari. Mengingat bagaimana keadaannya, aku merasa kau akan menikah dalam waktu 2 minggu. Aku bersemangat sekali. Bisa kau mempercayainya, Sherlyn? Kau akan segera jadi keluarga kami. Dan kemudian kami akan menghadiri pesta kita bersama. Oh, senangnya aku. Wow, bagus sekali. Bagus? Aku harapkan tanggapan yang lebih baik. Kau tidak terdengar semangat? Bukan, Bi. Aku sangat gembira sekali. Bibi lihat aku agak sibuk. Itu sebabnya aku sangat senang. Aku tidak bisa mengatakannya. Oke. Hubungi aku kalau kau sudah selesai. Lalu kita bicara. Oke? Baik dah. Kau tidak tanya kenapa Bibi menelpon? Beritahu aku. Dia mengatakan upacara Mahendi dan sangitku akan berlangsung dalam 3 hari. Apa yang kau katakan? Luar biasa. Kita akan bersenang-senang. Sayang, aku rasa ini harus dirayakan. Bagaimana? Iya. Ayolah. Hei! Aku ikut bersamamu. Ada apa? Kenapa kau menatapku? Aku akan minta maaf padanya. Itu yang tidak aku inginkan. Aku tidak ingin harga dirimu jadi terluka. Benarkah? Tapi apa yang aku lakukan? Pendekatanmu salah. Idealnya, kau harus meminta maaf untuk hari ini pada ibuku. Kau membingungkan. Pertama kau mengatakan bahwa kau tidak ingin aku minta maaf. Dan kemudian kau mengatakan bahwa aku harus. Sulit dipercaya. Kenapa kau begitu rumit? Iya benar, aku orang yang rumit. Dan itu karena kau, Karan Lutra. Tidakkah kau berpikir kau banyak ikut campur dalam kehidupanku? Kebiasaanmu membuat keputusan dengan tergesa-gesa akan membuatmu dalam kesulitan besar suatu hari nanti. Aku tahu Sherlyn salah dan aku memberitahumu tentang hal itu. Aku tidak ingin orang lain mengetahuinya. Dan aku tidak ingin dia waspada. Dan aku tahu tentang Sherlyn. Aku tidak membuat hal-hal seperti yang kau lakukan seperti ini. Aduh. Maaf, Prita. Aku yang memberimu selamat. Tapi aku telah membuatmu dan keluargamu sangat malu atas semua ini. Tolong jangan katakan itu lagi. Dan tolong jangan sedih. Aku
Aku tahu kau melakukan apa yang harus kau lakukan sebagai seorang teman. Aku selalu ingin kau bahagia. Terkadang kita malah cenderung salah dalam menilai karakter orang. Sebenarnya aku tahu kalau niatmu itu sangat baik. Aku tidak kesal denganmu. Prita sangat baik. Aku telah menciptakan masalah besar untuknya. Mungkin orang lain akan memutuskan hubungan denganmu. Tapi dia tidak melakukan semuanya. Aku seharusnya tidak menyakitinya. Karena Prita sangat berharga bagiku. Ayo jalan. Prita, bagaimana kalau dia tidak di rumah? Jika dia tidak ada di rumah, maka kita akan pergi. Ayo, bunyikan belnya. Ya Tuhan, aku harus minta maaf pada orang bermuka dua itu. Siapa yang datang pada jam segini untuk merusak suasana hatiku? Aku yakin siapapun itu aku membencinya. Biar aku buka. Ada apa? Apa yang kau lakukan? Kau tahu, ini adalah rumahku. Kau sedang tidak berada di rumahmu. Sekarang masuklah ke dalam dan diam. Ya. Aku rasa dia tidak di rumah, dia tidak buka pintunya. Sebaiknya kita telepon dia dan kita cari tahu di mana dia berada. Prita, mau apa ke sini? Kau sangat menghinaku di hotel itu. Bukankah itu cukup? Apa yang kau mau sekarang? Prithvi, aku ingin bicara denganmu. Oh, itu berarti aku benar. Dia di sini untuk meminta maaf padaku. Dugaanku tepat sekali. Prita, dengarkan aku. Maaf, tapi tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku dulu sangat menyukaimu, tapi mengingat masalah yang kami hadapi, aku pikir seseorang tidak ingin kami menikah. Wow, Prithvi, kau memang seorang jenius. Semuanya berjalan sesuai dengan rencanamu. Prithvi, aku minta maaf padamu atas apa yang sedang terjadi hari ini. Tidak, bukan begitu. Prithvi, Prita dan keluarganya tidak bersalah. Aku yang bertanggung jawab atas segalanya. Aku sungguh minta maaf padamu. Aku sangat menyesal. Aku sangat menyesal, Prita. Aku ini benar-benar terluka dan terganggu secara mental sehingga aku lupa mengundangmu masuk. Ayo masuklah. Silakan masuk. Prita, tidak ada pelayanku di rumah sekarang. Maafkan aku jika aku tidak ramah kepadamu. Ah, tidak. Tolong jangan katakan hal itu. Jadi, apa yang ingin kau katakan? Kau baru saja mengatakan bahwa kau sangat menyukai Prita. Itu cukup jelas. Karena dia wanita yang terbaik. Aku tahu betapa sulitnya bagi Karen untuk meminta maaf padanya. Tetap saja dia melakukan semua ini untuk ibu. Aku merasa kasihan pada Karen. Lalu,
Apalagi? Aku minta maaf. Semuanya terjadi karena kesalahpahaman. Bukan kesalahan mereka. Dan bagaimana kau bisa berpikir bahwa aku di sana dengan wanita lain? Karena aku melihat. Maksudku, aku lihat seseorang di sana dan aku mengira dia adalah kau. Tapi ternyata bukan. Apa kau mendengarnya, Prita? Itu orang lain. Dia pikir aku udah di sana dengan wanita lain. Itu sebabnya dia segera memanggil keluargamu ke sana. Bagaimana mungkin kau berpikir bahwa aku dengan wanita lain? Selain itu, keluargamu tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Bahkan mereka mengatakan hal-hal yang jahat padaku. Kau tahu kenapa? Karena mereka lebih percaya dia daripada aku. Aku minta maaf. Aku minta maaf padamu atas nama keluargaku dan semua orang. Ya Tuhan, dia harus minta maaf padanya karena aku. Aku tahu kalian berdua adalah teman baik. Tapi bukan berarti kau bisa ikut campur dalam hidupnya. Kau bukan anak kecil lagi. Kau harus belajar untuk tetap dalam batasmu. Aku akan lebih berhati-hati. Ngomong-ngomong, aku pikir tidak ada kebingungan sekarang. Kesalahpahaman ini terjadi karena dia. Tapi semuanya sudah jelas sekarang. Dia telah meminta maaf. Aku merasa lebih baik sekarang. Dan sebagai manusia yang baik, adalah kewajibanku untuk memaafkannya. Prita, aku pikir aku harus meminta maaf kepada ibumu. Aku sangat marah padanya saat itu, sehingga aku tidak menyadari apa yang aku katakan. Karena marah, aku putuskan untuk mengakhiri hubungan kita. Jadi aku pikir, aku harus ikut denganmu dan meminta maaf pada ibumu. Beri aku waktu 1 menit, aku akan mengambil ponselku. Ibu, apakah itu perlu? Iya, tentu saja, Nak. Apa ada masalah? Tidak ada, Ibu. Lalu kenapa, Rishab? Ibu hanya minta bantuan kecil padamu. Kapan harus kulakukan? Itu baru anak ibu. Kau harus mengajak Sherlyn untuk belanja sekarang. Ibu. Cobalah memahaminya. Pernikahanmu 3 hari lagi. Kami harus membuat persiapan dengan cepat. Jadi, kita sudah tidak punya banyak waktu lagi. Itulah yang ingin kukatakan, Bu. Bagus. Aku akan memberinya kartu kreditku dan mengirim supir ke sana. Dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Kenapa aku harus pergi? Ya Tuhan, kau ini bilang apa? Apa menurutmu Sherlyn tidak punya cukup uang begitu? Tidak. Rishab, kau seharusnya tidak melakukan hal itu. Sherlyn adalah calon istrimu. Dia adalah tanggung jawabmu. Dan itu adalah tradisi keluarga kita. Baiklah, Bu. Aku akan pergi bersamanya. Baiklah, bagus sekali. Ibu pergi dulu ya. Kau harus menelpon Sherlyn dan mengatakan hal-hal yang romantis padanya. Undang dia ke sini ya. Oke, baiklah. Ya sudah, aku akan menelponnya nanti. Ibu tahu kau akan bilang begitu. Kau tidak akan mengatakan kalau kau akan segera menelponnya. Tidak apa-apa. Ibu tidak ingin bermain gooseberry. Panggil dia dan minta dia datang ke sini. Kau boleh pergi setelah itu. Oke? Ibu sayang padamu. Jawaban Prithvi mengejutkan. Itu luar biasa. Aku menikmatinya. Kenapa Rishab menelponku? Aku tidak ingin bicara dengannya. Aku ingin bicara dengan sayangku. Iya, kau lihat tadi kan? Hah? Aku memberi Karan pelajaran. Aku menempatkan dia di tempatnya. Dan kau seharusnya melihat wajahnya. Dia itu terlalu sombong. Dan juga percaya diri. Pada hari ini, aku telah menjatuhkannya. Aku telah memberinya pelajaran. Aku lihat dan mendengar semuanya. Aku bangga padamu. Kau balas dendam padanya karena mempermalukan aku. Apa perlunya Karan untuk membantu Prita? Biarkan dia membayar kesalahannya. Sayang, ku harap kau tahu bahwa Karan dan Prita hanyalah rintangan di jalan kita. Tapi Rishab adalah target kita. Aku ingin Rishab
berlutut memohon belas kasihan. Kita sangat membencinya. Kita tidak boleh kasihan padanya. Sebaliknya, kita akan menghukumnya. Aku ingin kita menghancurkan Risab. Jangan biarkan dia. Aku berjanji padamu, sayang. Kita akan membuat hidup Risab sengsara. Aku juga berjanji padamu bahwa aku akan tetap berpegang pada rencanamu untuk memfitnahnya dan membuatnya menderita. Aku berjanji. Aku tahu kau akan melakukannya. Sebentar. Oh, kenapa Risab Lutra menelponku lagi dan lagi? Aku akan menjawab panggilannya. Aku akan bicara dengan musuh kita. Aku benar? Jawab panggilannya. Halo? Aku menelponmu 2 kali karena ibu bilang ini masalah yang mendesak. Aku sangat menyesal karena mengganggumu. Itu adalah keinginan ibu dan itu juga tradisi keluarga kami. Jadi aku minta maaf. Tolong Risab, kau tidak perlu minta maaf. Tidak apa-apa. Apa yang Bibi Raki katakan? Ibu ingin kita berbelanja untuk membeli kebutuhan pakaian pengantin dan apapun yang kau mau. Wow, belanja? Itu bagus sekali. Terima kasih. Tidak apa-apa. Aku rasa kita harus pergi hari ini karena kita hanya punya waktu 3 hari. Jadi mari kita selesaikan. Baik. Aku selalu siap untuk pergi keluar denganmu. Lalu di mana aku harus menjemputmu? Di rumah pacarku. Maaf, aku tidak dengar. Tidak, aku belum mengatakan apa-apa. Bagaimana kalau kita bertemu di bandara? Kita akan pergi berbelanja di sana. Oke, kita ketemu di sana 45 menit lagi. Tidak masalah kan? Baik, Risab. Dah. Bagus. Sayang, semuanya berjalan sesuai rencana kita. Kita hampir mencapai tujuan kita. Bukankah itu bagus? Itu bagus. Tapi sayang, kau harus tetap waspada. Oke, berhati-hatilah. Oh ya, aku harus pergi sekarang. Aku harus berakting di depan semua para keluarga Aurora itu. Baiklah. Dah. Hei Prita. Mau kemana kau? Maksudku, kita berdua harus pergi ke tempatmu bersama. Bibi Sarla akan senang melihat kita bersama. Bukankah begitu? Ayo. Garan, kenapa kau buang-buang waktu di sini? Apa kau berencana untuk tidur di sini malam ini? Lakukan satu hal, pergilah bermain kriket. Karena itulah satu-satunya hal di mana kau bisa berhasil. Ayo masuk, Prita. Terima kasih Tuhan. Aku lihat mereka sebelum masuk. Kalau tidak aku tertangkap. Aku haus sekali. Sebaiknya aku minum dulu. Ini kesempatan yang tepat untuk keluar. Aku harus lari.
Halo? Halo? Aku tidak bisa mendengarmu. Tunggu sebentar. Halo? Gawat, kenapa dia kembali sekarang? Aku harus bertemu Risab dalam 45 menit. Aku terlambat karena dia. Halo? Ya, sekarang aku bisa mendengarmu. Tidak, Prithvi tidak ada di rumah. Baiklah, sampai jumpa nanti. Ya Tuhan, Prithvi sangat ceroboh. Dia tidak memberitahuku kalau ibunya akan kembali sekarang. Seandainya aku tertangkap hari ini, Prithvi akan mendapat masalah besar.